Semua pelajaran mau IPA, mau biologi, mau fisika, mau apa harus keterampilan pun harus dikonek dengan Alkitab. Harus ketemu konekannya gimana? Oh, hebat sekali. Di perjalanan itu mau apa? Ya tergantung. Kalau jalan di perjalanannya itu sudah hafal jalannya, nyetir pun kadang-kadang sambil mengaku bisa jalan jalannya, keliru ya. Itu gelombang hafal. Di perjalanan jangan merasain orang. Di perjalanan saya nilai-nilai firman Tuhan sama anak itu. Nah, kamu lihat tuh, anak itu semua sibuk kok jualan koran. Kira-kira dia sekolah nggak? Enggak, mah jam segini aja nggak pakai seragam gitu loh dia. Nanti dia nggak sekolah mah. Menurutmu ya apa? Kamu bisa sekolah. Kok nggak lahir dari keluarga dede aja jualan koran? Loh, aku nggak sakit ya, aku lahir dari keluarga mana? Iya, itu namanya karunia, anugerah. Nah, kamu bisa sekolah, apa yang kamu lakukan untuk menghargai kehidupan mereka? Aku mau sembuh-sembuh. Lihat, anak itu kalau lihat anak pakai seragam, kamu mau pengen sekolah, tapi dia nggak bisa. Berarti anak yang bisa sekolah itu diberikan untuk bisa sekolah, kamu harus manfaatkan yang baik. Di perjalanan, dijalankan nilai-nilai firman Tuhan. Tidak harus berkata, nah firman Tuhan berkata, di dalam Mazmur enggak harus sampai ke dosa. Nilai-nilainya berbaring dalam apa? Bisa alfa, bisa beta, bisa delta. Apa? Alfa, beta, delta. Kenapa? Menjelang tidur, ceritain dong cerita Alkitab. Apa yang dia dengar sebelum tidur itu masuk pikiran bahasa dan menjadi tokoh-tokoh dalam mimpinya. Kalau sebelum tidur ada cerita Superman itu nanti jadi tokoh dalam mimpinya. Kalau sebelum tidur ada cerita Malik Daud yang pernah kuliah Daud tenang, ya Daud itu nanti akan jadi tokoh dalam mimpinya. Terus kalau anak sudah tertidur, puterin dong lagu rohani, lagu instrumental, sosok lagu rohani. Jangan anak tidur sini nyetel TV, sinetron, nyetel gosip, digosok pakai chip. Ampun, masuk kepikiran bahasa dan dia waktu dia tertidur itu gelombang KM bekerja. Ya, bangun ini gelombang apa saja? Ya bisa gamma, bisa beta, bisa alfa, bisa theta nggak bisa, tiga itu gamma, beta, sama alfa. Diisi dong dengan firman, dibicarakan, diobrolin pada saat dia bangun tidur. Bangun tidur itu gelombang apa saudara? Barusan bangun itu alfa, karena dia masih tengah-tengah antara ngantuk dan sadar. Kalau dia tengah-tengah antara ngantuk dan sadar itu dia gelombang alfa. Lah, pada saat dia gelombang alfa itu, ajak dia nimbang Tuhan, pesta keluarga, ibadah keluarga. Ajak dia nyanyi, baca Alkitab. Nanti itu akan masuk pikiran bahasa dunia. Saya punya teman, dia kalau bangun pagi jam 4 langsung belajar, pinter anak itu. Ternyata kuncinya adalah bangun tidur langsung belajar, kan pikiran masih seger. Baru bangun tidur kan pikiran masih seger, dia langsung belajar, jadi pinter. Lah, lebih pinter lagi kalau dia bangun tidur, langsung kita ajak nyembah Tuhan. Ajak kita nyembah Tuhan, puji Tuhan, gelombang apa cara kita? Dahsyat, pinter. Ikatkanlah, katanya ulangan tadi, sebagai tanda pada tanganmu. Ikatkan ini apa saudara? Pikiran apa? Bawah sadar, diikat itu sampai masuk di bawah sadar, di bawah teta. Ikat itu maksudnya sampai masuk. Sebagai tanda pada tanganmu kalau orang Israel saudara, beneran kasih gelang kasih ayam. Siapa yang pernah Israel saudara? Saya pernah. Bayangin dulu loh ya. Nah, katanya bayangin dulu. Jadi pakai gelang, dikasih ayat, gulung. Saklek banget. Padahal maksudnya itu bukan gelangan ayat, itu bukan. Anak-anakmu loh, ajarkan firman sampai apapun yang dilakukan, tangan bicara tentang apapun yang dilakukan, tidak akan keluar dari firman. Ikatkan pada diri, itu bicara tentang apa? Pikiran. Apapun yang dia pikirkan tidak akan keluar dari firman. Tuliskan itu apa saudara? Gelombang gamma. Tuliskan itu berarti serius ya, tulis didikte, tulis. Kenapa kok dituliskan firman Tuhan? Di tiap pintu rumahmu. Oh, pintu rumah kayak ayat. Bukan itu saudara. Maksudnya kalau dia sudah dari dalam kandungan sampai dia mulai sekolah playgroup, pas sudah keluar dari rumah, meninggalkan pintu rumah, dia tidak akan terpengaruh teman-temannya di luar. Dia
keluar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau mama-mama yang anaknya sudah kuliah di luar kota, khawatir, ibu dia sudah dunia ya ngapain saudara, kalau anda sudah melatih dia sejak kecil takut akan Tuhan, sejak dia nanti kos keluar udah jauh, kita nggak mungkin mikir dia kemana-mana, Tuhan yang akan jaga dia dengan firman. Rumusnya, apa yang diulang-ulang di gelombang beta dan dilakukan di gelombang alfa menghadapi gelombang beta akan muncul kembali secara otomatis di gelombang beta. Akan muncul kembali karena ini sudah tertanam di pikiran bawah sadar, itu akan muncul kembali di gelombang sadar. Gelombang bawah sadar itu 9 kali lebih kuat daripada gelombang sadar. Nah ini gambarnya. Kombinasi dahsyat. Katakan kombinasi dahsyat. Kombinasi dahsyat. Kombinasi dahsyat. Kombinasi dahsyat. Nah, kombinasi dahsyat adalah gelombang gamma dan beta diisi firman. Ditambah gelombang alfa diisi firman. Sampai mengendap di gelombang theta dan delta. Pikiran serius, pikiran sadar ditambah menjelang tidur, tutup mata, apa semua yang kita lakukan antara sadar dan tidak sadar masuk ke pikiran bawah sadar yang lebih kuat daripada pikiran sadar, kemungkinan gagalnya 0%. Diisi firman mengendap di pikiran sadar firman yang mengendap di pikiran bawah sadar itu lebih kuat 9 kali apa daripada pikiran sadar, itu kemungkinan gagalnya si firman itu tadi yang sudah tertanam 0%. Berarti kalau gue nggak mungkin 0%. Buka Roma 9:6. Roma 9:6. Kemungkinan gagalnya 0%. Yang udah teman-teman baca. Roma 9:6 baca. Roma 9:6. Tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Firman Allah tidak mungkin gagal, kemungkinan gagalnya 0%. Makanya kita Mazmur berkata, kalau kamu merenungkan siang dan malam, maka apapun yang kamu lakukan berhasil. Pasti. Kenapa ada kata pasti? Karena kemungkinan gagalnya itu 0%, bukan moga-moga berhasil, kira-kira berhasil, kemungkinan berhasil 90,9%. Tak mau apa-apa 90,9%. Ini loh 0% kemungkinan gagalnya, jadi kemungkinan berhasilnya 100%. Terus kalau di dalam kitab Yosua dikatakan pasti beruntung, pasti berhasil dan pasti beruntung. Berhasil atau beruntung itu beda. Kalau di perjanjian baru, bahasanya perjanjian baru beda. Kalau kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu pasti akan berbuah banyak. Ini istilahnya WB, ini istilahnya PR. Kamu akan berbuah banyak. Berbuah banyak itu betul. Kenapa berbuah banyak? Firmannya tinggal dalam kita tinggal dalam firmannya. Pikiran bawah sadar diisi firman, pikiran bawah sadar diisi firman. Gelombang gamma, beta, alfa, theta, delta muncul kembali ke permukaan. Rumah firman tidak mungkin gagal, berhasil berbuah banyak. Pasti. Nah, Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak lagi daunnya apa saja yang dibuatnya berhasil. Kesukaannya merenungkan, kesukaannya apa sih? Gelombang apa? Nama Susan Grace, anak 2, hobi. Kita merenungkan anak kita. Kesukaan hobi. Kalau hobi itu harus dipaksa nggak bacanya? Kalau hobi itu, aduh nggak sampai saya nggak baca lagi tak coba atau lagi bahasanya kalau kita pengen tak pegang, pengen tak baca. Oh itu aku sama Tuhan dan Bu. Sekarang siang itu gelombang apa? Bisa beta, bisa alfa. Kalau ada tidur siang alfa, kalau ada siang tidur kerja beta. Malam itu gelombang apa? Bisa alfa, bisa theta. Yosua 1 ayat 7 sampai 8 katakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala firman yang diberitakan padamu. Bertindak hati-hati gelombang apa? Nah, hati-hati kamu jangan sampai keluar dari Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri gelombang apa? Gamma.
nggak berhasil sama beruntung? Iya. Beda. Kalau berhasil itu kan kekuatan dia sendiri, pandai dia sendiri, usaha dia. Tapi kalau beruntung itu ada invisible hand, tangannya tidak terlihat. Beruntung ya. Yusuf itu diberi keberuntungan, walaupun di penjara dia disayangi kepala penjara. Dan dia tuh diberi keberuntungan, dia disayangi. Esther diberi keberuntungan. Apa sida-sidanya raja itu